Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis, Yahya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih meringankan langkah kita datang ke rumahnya di pagi hari. Sudah di penghujung bulan Syawal ya. Sudah di penghujung bulan Syawal. Nanti kita akan beralih ke bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Kita tidak tahu sampai bila kita itu diizinkan tinggal di bumi Allah ini. Sesudah tempoh tinggal kita di sini berakhir, kita akan dimasukkan ke dalam perut bumi. Nah, di sana manusia akan menyesal. Yang tidak datang ke masjid akan menyesal. Yang tidak baca Quran akan menyesal. Yang lalai hidupnya akan menyesal. Yang malas belajar akan menyesal. Maka kita duduk sejenak melanjutkan perbincangan beberapa siri yang terdahulu. Tazkirah subuh Masjid Salihin Bandar Seri Begawan. Masih membincangkan macam mana salafus saleh berinteraksi dengan kitabullah. Macam mana generasi awal membaca Al-Quran. Contohnya dalam perbincangan kita Imam Hasan Basri rahimahullah, ulama tersohor abad pertama hijrah. Beliau membaca ayat dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Beliau membacanya dengan berdoa. Apa doanya? Doa meminta agar Allah kurnia kepada beliau iman dan istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbuna, engkaulah Rabbi, kurniailah saya istiqamah. Tadi rakaat pertama imam membaca surah Duha. Ribuan kali kita dengar surah Duha itu ya. Ribuan kali. Pernahkah terfikir untuk merenungkan ayat surah Duha? Rata-rata barangkali kita sudah hafal surah Duha ini, anak-anak pun cucu pun hafal, maka karena termasuk surah lazim ya, ayat yang patutnya bertempat di hati. Surah Duha ini 11 ayat pendek. 11 ayat pendek. Kalau kita perhatikan ayat terakhir saja, ayat nomor 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita lihat ayat satu saja. Satu ayat maksudnya ya. Kita lihat satu ayat saja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalulah disebut. Saya masih sehat, alhamdulillah. Saya mau ke masjid, alhamdulillah. Saya mau pegang Quran, alhamdulillah. Saya balik ke rumah, istri saya pegang Quran, alhamdulillah. Sudah disebut dulu ada seorang sahabat dari negara jiran meninggal istrinya. Seorang sahabat jemaat masjid yang selalu azan di masjid. Dia datuk tapi rajin azan di masjid. Bila meninggal istrinya, datang kawan melawat, diperhatikan datuk ini yang kehilangan istri macam biasa saja perasaannya. Ditanya oleh sahabat, tidakkah
Datuk sedih, tidakkah menangis kehilangan Datin? Katanya, tidak perlu saya risau karena itu ahlul jannah. Istri saya ahlul jannah. Beranikah kita menyakap bila ditanya, adakah istri bapak ahlul jannah? Adakah istri haji ahlul jannah? Beranikah ngomong? Dia berani ngomong. Istri saya ahlul jannah. Ditanya oleh yang datang berziarah, kenapa Datuk berani mengatakan istri ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, siang Quran, malam Quran. Itulah sifat ahlul jannah katanya. Subhanallah. Kemudian sejak kawin tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali dua saja katanya. Dan Datuk ini subhanallah, dia muazzin. Kalau pergi ke Semenanjung Malaysia, pergilah ke Bandar Baru Bangi Selangor. Bandar Baru Bangi yang dibeli julukan Bandar Ilmu. Bandar Baru Bangi julukannya Bandar Ilmu. Pergilah di sana, ada suatu surau di sana, Surau Ar-Raudhah namanya. Namanya pun bagus ya, Surau Ar-Raudhah. Di sana muazzinnya seorang datuk. Itulah yang bercerita ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah itu sebut. Datuk ini berani menyebut istriku ahlul jannah. Adakah saya layak masuk jannah? Perlu disebut. Adakah sifat-sifat ahlul jannah sama saya? Perlu dibincang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sebut-sebutlah selalu nikmat Allah itu. Adakah anda berteman dengan ahlul jannah? Siapa teman di kanan, di kiri, di depan, di belakang? Siapa kawan yang akrab di hati? Adakah dia ahlul jannah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Subhanallah. 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 Satu ayat saja ya. Ayat 11 surah Ad-Duha ribuan kali didengar. Ribuan kali didengar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sebutlah dengan istri. Alhamdulillah hari ini saya sudah baca Quran 1 juz. Kata istri sama suaminya, saya juga. Alhamdulillah tadi malam saya bangun tahajud jam 3:30. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sembahyang berjamaah saya full, tidak miss. Sejak Ramadan saya tidak miss sembahyang berjamaah. Tidak miss sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tidak miss. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sebut-sebutlah. Subhanallah. Maka bila dibaca ayat ini atau didengar, sepatutnya kita respon. Bila kebaca surah Ad-Duha sampai di penghujung wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Allah itu sebut-sebutlah. Apa nikmat Allah yang mau kita sebut? Alhamdulillah, saya sudah berada dalam saf sembahyang subuh ya Allah. Imam membaca surah Ad-Duha sembahyang subuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Allah sebut-sebutlah. Alhamdulillah ya Allah, saya ada di rumah-Mu, tempat yang paling mulia di pagi hari, tempat yang mulia saat azan berkumandang, tempat yang paling mulia saat salat berjamaah dilaksanakan adalah rumah Allah. Rumah Allah mengalahi istana yang besar, gedung yang mewah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Allah sebut-sebutlah. Begitu cara Imam Hasan Basri bila baca ayat, difikirkannya dan diresponnya. Seketika dulu lama sudah ya, bila sembahyang dulu amba sering sembahyang di Masjid Umar Ali di Bandar. Ada seorang jemaah itu bila imam baca surah Ad-Duha terdengar disebutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu cara dia merespon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah itu sebut dong. Jangan diam, jangan tidak difikirkan. Ini perintah. Fahadis itu fi'il amar, perintah. Tuntutan.
Bicarakanlah selalu, bincanglah selalu nikmat Allah. Orang tadi yang sembahyang di Umar Ali, bila imam baca ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terdengar dia baca. Ini lama sudah enggak nampak orang itu, mungkin dia sudah balik negerinya. Kalau tengok mukanya bukan orang lokal. Ini maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita belum sorot dari ayat pertama, kedua sampai ke-10. Ini kita ambil ayat 11 saja. Menyuruh memikirkan nikmat Allah. Adakah suami bila jumpa istrinya, atau istri bila jumpa di suaminya di pagi hari, jam berapa tadi malam tahajud? Hari ini Quran berapa halaman, berapa juz? Tasbih berapa, selawat berapa, istighfar berapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adakah Anda suka duduk di majelis ilmu, memikirkan ilmu, taman surga? Sukakah duduk di taman surga? Ataukah hati liar bila duduk di taman surga? Kalau liar hati duduk di taman surga, itu bukan nikmat namanya, itu azab. Azab namanya. Kalau senang hati duduk di taman surga, nikmat namanya. Alhamdulillah, saya duduk di taman surga, di majelis ilmu, nikmat saya. Karena dosa saya hanyut. Nama saya dicatat. Nama saya dikagumi di langit. La ilaha illallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu disebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita bicara nikmat Allah, tidak dapat mengiranya, tidak terhitung banyaknya nikmat Allah. Kita ini berbalut nikmat, kita ini berselimut nikmat. Nikmat duduk di atas bumi, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat ilmu, nikmat panca indera, nikmat organ-organ dalaman. Organ kita masih aktif, pembuluh darah kita masih lancar, darah masih mengalir dengan lancar. Kalau tersumbat saja satu pembuluh darah, mau lemah badannya sebelah. Coba. Lemah sebelah, lemah tangan sebelah, lemah badan sebelah. Pikirkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah selalulah dibicarakan. Itu gunanya Al-Quran, ya. Beginilah cara Imam Hasan Basri membaca surah Fussilat. Beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat ini baca Imam rakaat kedua, ini cerita neraka. Cerita neraka. Surah Al-Humazah, cerita orang yang memikirkan kelemahan orang, keaiban orang, diri tak nampak. Lalu memperkatakan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Sibuk memikirkan kelemahan orang, menggunjing, mengumpat, ghibah, namimah. Ada surah Humazah, pengumpat, pencela, pencaci, surah khas untuk dia. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka namanya Hutamah. Ada neraka khas untuk orang yang suka menyebut-nyebut keburukan orang. Adakah diri termasuk? Pikirkanlah. Nerakanya namanya Hutamah. Dalam neraka itu ada bilik kecil. Ada bilik kecil sebesar size orang tuh. Ada bilik kecil dalam neraka. Dalam neraka itu ada tiang. Orang itu akan diikat di tiang dalam bilik kecil dalam neraka. Inilah allati tattali 'alal afidah. Api neraka akan menjilat hatinya. Hatinya jadi hangus, kemudian baik lagi.
Inna alaihi mu'sadah, orang itu akan dikurung dalam tempat yang kecil. Fi amanim mubaddadah, ada tiang di sana. Pikir-pikirlah lidah kita macam mana. Berapa lidah ini sudah mengumpat, mencela, memperkatakan orang. Nah, inilah habuannya nanti kalau tidak bertaubat kepada Allah. Inilah Al-Quran ya. Patutnya bila kita baca ayat ini, kita baca doa. Paling kurang, minimum, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Bila dengar ayat ini dibaca, ya Allah lindungilah saya, jagalah saya. Apa bahasa Arabnya? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Kemudian lidah jangan lagi tak dapat dikawal. Kawallah lidah. Ini tentang neraka. Satu surah khas, surah lain ada lagi nanti ya. Tentang neraka orang yang tak berjaya mengawal lidah. Lidah sebagai nikmat yang mahal, disalahgunakan nikmat tadi. Jadi bila kita baca ayat ini, ikut kaedah Imam Hasan Basri yang merespon ayat 30, 31, 32 surah Fussilat, kita respon dengan doa. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Coba sebut, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku. Makna, itu makna anunya, itu makna komunikatif. Kalau makna literalnya, ya Allah saya meminta kepadamu kemaafan dan keafiatan. Tapi isinya apa? Kita minta dilindungi. Lindungilah aku ya Allah, supaya lidahku tidak menyebut keaiban orang. Selalu berzikir kepadamu ya Allah, bukan menyebut-nyebut hal orang. Bismillah ya. Jadi ini kaidah Imam Hasan Basri bila membaca Quran karena respon. Apapun ayatnya, nah, kita karena respon. Paling kurang amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Kalammu ini betul, firmanmu itu betul. Paling kurang amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Saya beriman dengan kalammu ya Allah. Amantu billah fazidni imanan, ya Allah saya beriman kepadamu, top uplah imanku selalu ya Allah, agar imanku meningkat. Itu juga boleh dibaca. Ayat tentang neraka, ayat tentang nikmat. Ya Allah saya beriman kepadamu. Firmanmu ini, kalammu ini betul. Saya mengimaninya. Tambahlah imanku selalu ya Allah. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Fazidni imanan, tambahlah imanku selalu. Top uplah selalu imanku ya Allah. Jangan luntur, jangan kendur, jangan mundur. Amantu billah fazidni imanan, ya Allah saya beriman kepadamu, tambahkanlah imanku selalu. Allahumma zidna wala tangkusna. Itu doa Allahumma zidna wala tangkusna tuh, yang selalu dibaca setiap majelis. Doa Rasulullah merespon awal surah Al-Mu'minun. Bila datang surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, pertama sekali surah itu turun, subhanallah. Apa respon baginda? Allahumma zidna wala tangkusna, wa akrimna wala tuhinna, wa a'tina wala tahrimna, wa athirna wala tu'sir alaina, wa ardina warda anna. Bila datang surah Al-Mu'minun halaman 342, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai kepada ayat 11. Turun surah ini, baginda sangat happy sekali, lalu mengatakan secara spontan, Allahumma zidna wala tangkusna, wa akrimna wala tuhinna, wa a'tina wala tahrimna, wa athirna wala tu'sir alaina, wa ardina warda anna. Jangan tidak baca Quran, jangan tidak merespon, jangan tidak faham. Quran ini untuk dibaca, Quran ini untuk difahami, Quran ini untuk direspon dengan doa seperti yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri, seperti yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. 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 Jadi dari kaidah Imam Hasan Basri itu ya, dari kaidah yang diajarnya sangat menarik sekali untuk kita memperhatikan. Setiap kali Quran didengar, setiap kali Quran dibaca, karena direspon, ikut message ayat tadi. Kalau dalam surah Ad-Duha tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah itu selalulah dibicarakan. Mungkin kita sebut alhamdulillah, nikmatmu ya Allah, tidak terkira ya Allah. Alhamdulillah, kami hidup dalam nikmatmu ya Allah. Bila dibaca surah Al-Humazah, innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah, ataupun Allah ma'afina wa'afu anna, ataupun wa'afini wa'afu anni. Doa yang dibaca waktu duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ambil dua terakhir, Allah ma'afini wa'afu anni. Itu sama maknanya dengan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Sama, Allah ma'afini wa'afu anni. Tambah dengan Allahumma saja, lagi senang. Ataupun Allah ma'afina wa'afu anna, Allah ma'afina wa'afu anna. Begitulah ya. Karena dipikirkan, bila imam baca ayat karena difikirkan. Dah cakap surah 2 sudah ribuan kali didengar, kenapa tidak teringat memikirkan maksudnya? Jangan-jangan Allah sekat orang tu. Tengok ayat dalam surah Az-Zariyat, yufaku anhu man ufik, katanya. Tersekat dari Al-Quran orang yang disekat Allah. Na'udzubillah. Tengok halaman 521 ayat 9 surah Az-Zariyat. Wadh-dhariyati zarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna la sadiq innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-sama'i zatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhu man ufik. 3 patah perkataan, yu'faku anhu man ufik. Tersekat dari Al-Quran orang yang diblok. La ilaha illallah. Adakah posisi saya macam mana? Yu'faku anhu man ufik. Tersekat dari Al-Quran orang yang disekat oleh Allah. Tidak disuruhnya baca Quran, tidak disuruhnya pegang Quran. Kenapa? Karena orang ini insan bermasalah. Siapa yang tidak bermasalah? Siapa yang akan diberi peluang berinteraksi dengan kalamullah? Tengok halaman 586. Kemarin sudah dibincang nih dalam 2-3 hari yang lalu. Orang yang akan diberi peluang berinteraksi dengan kalamullah, yang akan berguna baginya kalamullah, siapa mereka itu? Lihat halaman 586 surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat liman syaa minkum ayyastaqim. Itu dia. 4 patah perkataan saja. Orang yang hidupnya istiqamah. Orang yang mau istiqamah hidupnya, insya Allah dia akan memikirkan Al-Quran. Coba kita baca dari ayat 26. Fa'aina tazhabun sampai 29 ya. 26, 27, 28, 29 surah At-Takwir halaman 586. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aina tazhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Fa aina tazhabun, kamu mau kemana lagi? Kata orang Brunei, apa yang diaga lagi? Apa yang dicari lagi? Ada suku bangsa Minang di Sumatera, kama kapaile katanya. Mau kemana lagi? Mau pergi mana lagi?
In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan untuk insan sejagat, untuk Anda, untuk istri, untuk keluarga. Apa mau dicari lagi? Mau cari Samsung, tak cari Quran? Mau cari Oppo, tak cari Quran? Fa aina tazhabun? Kemana lagi? Kenapa tak mau ke masjid? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan untuk insan sejagat. Bukan untuk Anda saja, untuk semua manusia, lil alamin. Tapi untuk siapa? Liman syaa minkum ayastaqim. Orang yang mau istiqamah, yang mau taat, yang mau tunduk kepada Allah, yang disorot dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pahamkan dia ayat yang dia baca tuh? Pahamkah dia Al-Fatihah? Belajarkah dia Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami agar hidup istiqamah ya Allah. Kalau Anda istiqamah, berarti Anda mau Al-Quran. Kalau Quran tidak difikirkan, berarti Anda tidak istiqamah. Liman syaa minkum ayastaqim. Quran itu orang yang hidupnya istiqamah, konsisten dalam ketaatan. Ada Allah di hatinya, ada surga, ada jannah di hatinya, ada masjid di hatinya, ada Quran di hatinya, ada Rasul di hatinya, ada sahabat di hatinya, ada ulama di hatinya, ada orang saleh di hatinya. Tapi kuncinya apa? Tengok ayat 29. Kunci kepada kunci. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Anda tak boleh buat apa-apa kalau Anda tidak dipilih Allah. Allah yang menentukan. Orang mau ke masjid, Allah menentukan. Orang yang mau pegang Quran, Allah menentukan. Kenapa? Dia mau istiqamah. Lalu ditolong Allah lah dia. Kalau dia tidak istiqamah, macam mana Allah nak tolong? Yu'faku anhu man ufik. Akan tersekat darinya orang yang disekat Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi paling kurang ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Banyak kelemahanku ya Allah. Banyak kekuranganku ya Allah. Banyak kejahilanku ya Allah. Banyak kelalaianku ya Allah. Saya lalai ya Allah. Istri lalai, keluarga lalai, adik-beradik lalai ya Allah. Tolonglah ya Allah. Bacalah. Ini pun baca bagus ya. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim. Allah maj'alni mustaqiman. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang istiqamah. Allah maj'alni mustaqiman. Allah maj'alna minal mustaqimin. Allah marzuqnal istiqamah. Banyak doa boleh dibaca kalau belajar. Quran untuk dibaca, Quran untuk difahami, Quran untuk direspon dengan doa. Tanda kita tuh faham ayat yang kita baca, tanda kita paham ayat yang kita dengar, kita fahami, kita baca. Itu bukan untuk dibaca saja ya. Ada orang tuh bila dia pandai baca Quran, wah hebat. Itu baru satu step. Memahaminya dan meresponnya dengan doa. Subhanallah. Tanda kita paham, kita minta kepada Allah. Itulah doa yang mustajab. Doa yang mustajab, doa bila orang itu baca Quran, dia faham, dia respon. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin.
اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر يا مجيب السائلين احفظنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وارحم الراحمين اللهم احفظنا في الحال والمآل اللهم احفظنا في الحال والمآل اللهم احفظنا في الحال والمآل جسما وروحا جسما وروحا جسما وروحا يا مجيب السائلين اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير ويسر لنا كل الخير ووفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ويسرنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير واكتب لنا كل خير واحفظنا واحفظ جميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين اللهم ارحم المعلمين المتعلمين والناس أجمعين واحفظ أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة واجعلنا من المؤمنين المستقيمين اللهم اجعلنا من المؤمنين المستقيمين اللهم اجعلنا من المؤمنين المستقيمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.